Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa ba'du, kita lanjut ke sifat wajib bagi Allah ya. Yang pertama al-wujud. Al-wujudu adapun sifat wajib bagi Allah wujud bimana subuti syai'i dengan makna menetapkan sesuatu wa tahaqquqihi dan merealisasikan atau menjadikan nyata apa syai'. Jadi makna wujud ini Allah bisa menetapkan dan menciptakan sesuatu. Al-wujud itu wajibun ialah merupakan sifat yang wajib lahu bagi Allah Ta'ala li dzati untuk zatnya, la li illatin bukan karena sebuah alasan atau sebab. Jadi Allah itu wajib ada tanpa ada sebab. Oke ya. Ini logika tauhid ya. Allah ada tanpa sebab. Ai anna ghairahu artinya sesungguhnya selain Allah lam yu'athir tidak berpengaruh apa ghair fi wujudihi di dalam wujudnya Allah Ta'ala. Jadi selain Allah itu tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi atau keberadaan Allah. Karena Allah itu penyebab dari segala sesuatu. Oke ya, lanjut. Amal wujudu adapun wujud ghairu zati selain zat Allah kawujudina seperti eksisnya kita, adanya kita. Bahwa maka adapun wujuduna adanya kita ini bifi'lihi dengan fi'ilnya, dengan Allah yang menciptakan. Bifi'lihi ta'ala dengan Allah, dengan pekerjaan Allah Ta'ala. Jadi kita ini ada karena diciptakan oleh Allah. Wa dalilu ala dzalika adapun dalil ala dzalika atas Allah itu maha pencipta wujudu hadhil makhluqati ialah adanya makhluk-makhluk yang kita lihat sekarang ini. Walam lam yakun walaupun tidak ada subhanahu wa ta'ala, jikalau tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada syai'un apa sesuatu minal khalqi dari makhluk. Jadi Allah itu yang menciptakan semua makhluk. Gak mungkin ada makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Penciptanya siapa? Yaitu Allah. Gitu. Itu alasannya ya. Dalil nakli kan itu. Ini dalil aklinya, dalil tadi dalil akli, sekarang dalil naklinya. Qala ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, innani anallah. Innani sesungguhnya saya anallah, saya ini taukid ya, adalah Allah, la ilaha tidak ada Tuhan illa ana kecuali saya, fa'budni maka sembahlah, maka menyembahlah kamu nih kepadaku. Dalil ini ada di surat Toha ayat 14. Wa qala ta'ala dalil yang lainnya, alam yatafakkaru fi anfusihim, apakah kamu tidak pernah berpikir kepada di dalam dirimu sendiri? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ma khalaqa tidak menciptakan Allah siapa Allah as-samawati kepada beberapa lapis langit wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan sesuatu bainahuma di antara keduanya langit dan bumi, illa bil haqqi kecuali dengan hak, dengan kebenaran, sebagai bukti bahwa Allah itu yang menciptakan wa ajali musamma dan sesuatu atau sesuatu tersebut telah ditentukan masanya.
Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Wa inna sesungguhnya katsiran ila banyak minan nasi wa inna katsiran sesungguhnya banyak minan nasi dari manusia biliqa'i rabbihim ketika mereka bertemu Tuhannya lakafirun sungguh adapun mereka itu mengingkarinya atau kafir. Jadi ini kan sebenarnya tantangan untuk kita. Kenapa sih kamu nggak bisa mikir gitu? Allah itu yang nyiptain langit dan bumi seisinya. Tapi kamu masih aja kekeh tidak mengakui bahwa atau mengingkari bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya. Dalil ini ada di surat Ar-Rum ayat 8. Wasu'ila Arabiyun anid dalil, wasu'ila dan ditanya Arabiyun siapa? Arabi, Arab Baduy ya. Anid dalil dari dalil tentang keberadaan Allah. Nah, kalau logikanya Arab Arabi gimana? Faqala, maka berkata siapa? Arabi, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Tai unta itu menunjukkan atas adanya unta. Warausu alal hamir. Kotoran ya menunjukkan atas adanya hamir. Apa hamir itu? Semacam himar ya. Jadi kalau Arab Baduy mah gampang aja logikanya. Kotoran itu ada kalau ada yang berak gitu. Kotoran unta ya ada kalau ada untanya, nggak mungkin tiba-tiba ada sendiri gitu. Itu juga logika sederhana dari orang Arab ini sebenarnya lebih enak ya, bisa dipahami daripada bulat-bulat ini itu enggak. Ada karena ada yang menciptakan gitu. Rausu alal hamir. Nah, ketika ada kotoran keledai, ya pasti ada keledai yang berak di situ gitu. Itu logika orang Arab orang Arab Baduy yang sederhana. Wasarul aqdami al masir. Ketika ada telapak kaki ya bukti bahwa ada orang yang berjalan. Fasama uzati abrojin fasama kemudian adanya langit zati abrojin ya zatu abrojin yang punya bintang-bintang, wa ardun zatu fijajin dan bumi yang punya lembah-lembah pegunungan, wa biharun zatu amwajin dan laut yang punya ombak. Amma tadulu apakah itu tidak menunjukkan ala soni'i atas zat yang menciptakan al-hakimi yang maha bijaksana, al-qadir yang maha kuasa, al-alimi yang maha mengetahui. Langit, bintang, bumi dengan gunungnya, laut dengan ombaknya, apakah itu masih belum cukup gitu? Allah tenang untuk membuktikan bahwa itu ada yang buat gitu, ada yang menciptakan. Logikanya kan gitu. Jadi semua maujudat yang ada di kita ini semuanya ciptaan Allah, nggak mungkin tiba-tiba datang sendiri. Ada sendiri, pasti harus ada yang menciptakan. Oke. Yang nomor 2 sifat al-qidam. Qidam itu apa? Wahwa adapun. Qidam adamul awaliyati. Tidak ada permulaan liwujudihi ta'ala untuk wujudnya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu ada tanpa permulaan. Ayan innahu artinya innahu sungguhnya Allah Ta'ala la awwala liwujudihi, tidak ada awal liwujudihi untuk wujudnya Allah, liannahu jalla sya'nihi masdaru hazil kainat, karena sungguhnya Allah itu jalla sya'nihi yang maha agung. Masdarul hadhil kainati ialah sumber dari semua yang ada di
Alam raya ini wa mujidu hadhil maujudati, dan yang menciptakan, yang mengadakan sesuatu yang ada. Jadi Allah itu nggak mungkin ada awalnya. Karena apa? Karena yang ada sekarang ini Allah yang menciptakan. Gitu. Fala Buddha, maka harus ayakuna Allah itu ada sabikon sebelum alaiha, atas semuanya, atas kainat. La yataqaddamuhu ta'ala syai'un, yang tidak mungkin ada yang mendahului kepada Allah syai'un, apapun. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, huwa, adapun Allah, al-awwalu, ini dalilnya istab qadim, sifat qadim Allah, dalilnya apa? Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, huwa al-awwalu, adapun Allah al-awwalu, yang maha awal, tidak ada permulaan, wal akhiru, maha akhir, tidak ada pengakhiran, wa zahiru, maha jelas, wal batinu, maha tersembunyi, wa huwa, adapun Allah, bi kulli syai'in, terhadap sesuatu, alimun, maha, ialah maha mengetahui ya. Surat dalilnya ada di surat Al-Hadid ayat 3. Yang nomor 3, sifat Allah yang nomor 3 yang wajib bagi Allah itu al-baqa, wa huwa adamul inqidai. Adapun sifat baqa adalah tidak pernah lepas, Allah itu tidak pernah terhenti, diwujudi, untuk wujudnya Allah Ta'ala. Innahu, sungguhnya Allah Ta'ala, daimul wujudi, terus atau kekal adanya, min ghairi goyatin, tanpa akhir, labakin, dan terus menerus, ila ghairi nihayatin, tanpa ujung. Qala Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, kuluman alaiha fan, kuluman, setiap orang atau sesuatu, alaiha, atasnya, fanin, adapun kehancuran, wa yabqa, dan terus tersisa, wajhu rabbika, zat Tuhanmu, zul jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan, wa ikrami, dan kemuliaan. Dalil ini di surat Ar-Rahman ayat 27. Wa qala Ta'ala, dan juga dalil lain, kullu syai'in, setiap sesuatu, halikun, ialah binasa, illa wajhah, kecuali zat Allah. Lahul hukmu, bagi Allah al-hukmu, adapun ketetapan, wa ilaihi, dan kepada Allah, turja'un, kamu akan kembali. Dalil ini surat Al-Qasas ayat 88. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang nomor 4, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, berbedanya Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan sesuatu yang baru, atau kita disebut makhluk ya. Wa huwa, adapun Allah, adamu mumasalati syai'in, ialah tidak menyerupai kepada sesuatu, minal hawadisi, dari hal-hal yang baru atau makhluk, lahu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada kamislihi, seperti Allah, syai'un, apa sesuatu, wa huwa, adapun Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Surat Asy-Syura, dalil ini berada di dalam surat Syura ayat 11. Wa qala Ta'ala, dalil lain, walam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada yakun lahu bagi Allah, kufuwan, sesuatu yang sejajar, sepadan, ahadun, apa sesuatu. Jadi Allah tuh nggak ada yang menyamai ya. Ini di surat Al-Ikhlas ayat 4. Nomor 5, sifat Allah yang wajib, qiyamahu ta'ala binafsi, Allah itu berdiri sendiri ya. Wa huwa, adapun Allah, ada muhtiyaji, ialah tidak perlunya Allah, ila makanin, kepada tempat, yakumu, yang tinggal, fihi, siapa Allah, fihi, di dalam makan, au mahalin, atau tempat, yahilu, yang menempati, fihi, di dalam makan, au mujidun, atau sesuatu yang
wujud wujuduhu yang Allah ciptakan. Bal huwa, akan tetapi adapun Allah ghaniyun ialah maha kaya, tidak memerlukan anjami ima siwahu, dari segala sesuatu siwahu selain Allah. Jadi Allah tuh nggak butuh tempat, nggak butuh tempat tinggal, nggak butuh ruang, nggak butuh apapun ya. Allah maha kaya, nggak butuh sesuatu apapun. Qala ta'ala, dalilnya mana? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan menghadap al-wujuh siapa? Wajah-wajah, ya, artinya manusia ya. Lil hayyil qayyum, ke zat Allah yang maha hidup, al-qayyum yang maha langgeng terus ada ya. Surat Thaha ini ada di surat Thaha ayat 111 ya. Anata ay khada'at. Oh, ini anata bukan ini menghadap ya. Menunduk ya. Wa'anatil wujuh, dan semua menunduk, bukan menuju ya, menunduk al-wujuh, apa, wajah-wajah, maksudnya makhluknya, lil hayy, kepada zat yang maha hidup, al-qayyum, dan yang maha eksis, yang maha ada. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqara'u, kamu sekalian tuh al-fuqara, orang yang sangat-sangat butuh, ilallahi, kepada Allah, wallahu, sementara Allah huwa, ialah, adapun Allah, al-ghaniyyu, ialah maha kaya, al-hamidu, maha terpuji. Surat Fatir ayat 15. Wa qala ta'ala, dan juga dari yang lain firman Allah Ta'ala, innallaha, sungguhnya Allah, la ghaniyun, sungguh maha kaya, anil alamin, sungguh maha kaya, artinya tidak membutuhkan apapun, anil alamin, dari semesta ini. Suratil Ankabut, dan ini ada di surat Ankabut ayat 6. Saya kira cukup ya, 5 dulu penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah Ta'ala, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, dan seterusnya nanti di video selanjutnya. Untuk al-qayyum itu bukan maha eksis ya, saya ralat artinya maha berdiri sendiri ya, tidak butuh ke yang lain ya, itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.